Ya, bagian yang ke-42 kita masuk ke pembahasan tentang insert master data ya, atau data produk. Nah, sebelumnya kita sudah menampilkan datanya dan kita sudah lihat polanya ya. Jadi tidak semua data ditampilkan di daftar produk, tetapi untuk detailnya itu di halaman tersendiri ya. Itu gunanya halaman detailnya. Nah, berikut untuk insert master data ini polanya atau layoutnya sama dengan detail data. Jadi kita bisa ambil dari sana nanti. Hanya di dalam proses insert ini nanti kita masukkan proses tangkap data, kemudian validasi data, lalu menangkap file ya, karena kita ada kiriman file berupa gambar. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam tabel melalui DML model. Nah, kemudian kita cek statusnya. Jadi status dari hasil pengiriman file itu apakah masuk dia ke dalam tabel atau tidak, seperti itu ya. Nah, itu nanti jadi tambahan. Kemudian nanti kita tampilkan juga pesan berupa flash data gitu ya ke halaman form inputnya, atau nanti kalau dia berhasil atau gagal itu ke halaman produk lihat, seperti itu ya. Oke, yang terkait adalah metode produk tambah. Ini perlu sebuah view dari produk tambah ya. Kemudian ada lagi satu buah metode yang ini khusus buat prosesnya saja, jadi tidak ada view. Jadi tambah dan simpan seperti ini ya. Nah, yang kita lakukan tadi di dalam view tambah ini juga akan menampilkan formulir dan juga flash data kalau misalnya ada validasi yang tidak terpenuhi ya. Nah, sedangkan untuk simpan nanti melakukan proses validasinya dan proses simpan, termasuk nanti menampilkan membuat pemeriksaan untuk status masuk atau tidaknya data ke dalam tabel. Oke, yang pertama kita lakukan adalah link tambah produk. Nah, ini kita perlu tambahkan dia melalui view produk lihat ya. Jadi kalau kita buka view lihat, nah di bagian atas ini kan ada judul ya. Kalau tampilannya ini ada judul, sudah saya buatkan, ada tanda plus di sini. Nah, ini yang kita gunakan untuk link tambah datanya ya. Jadi kita sesuaikan kodenya seperti ini. Kita menggunakan anchor. Jadi ini ya tambahannya. Yang tanda plus itu sebagai labelnya, kemudian untuk linknya adalah menuju ke controller produk, kemudian metodenya tambah seperti ini. Kita ganti saja langsung seperti ini ya. Ini saya enter aja, kemudian saya masukkan di sini php echo anchor. Nah, seperti ini. Yang pertama parameternya adalah produk slash tambah gitu ya. Nah, lalu labelnya langsung aja seperti ini, tanda plus. Nah, ini kalau kita save, kemudian kita refresh tampilan ini ya, produk lihat, nanti dia jadi link. Nah, seperti ini kan sudah jadi link yang kalau kita klik dia dibawa ke produk tambah. Nah, ini adalah view produk tambah. Ini yang akan kita proses selanjutnya. Nah, karena kita akan menggunakan form nanti, maka kita perlu menambahkan helper form ya untuk metode tambah ini sebelum pemanggilan return view dari produk tambah. Kita buka controller produk, kemudian lihat di bagian tambah ya. Nah, di sini ini perlu dimasukkan pemanggilan helper form ya. Jadi kita pakai form open nanti. Karena itu kita perlu masukkan ini ya. Kalau enggak nanti nggak bisa, akan muncul pesan error. Selanjutnya, nah sekarang di halaman view produk tambah kita buat dulu blok untuk menampilkan pesan yang berasal dari hasil validasi form.
dan status penyimpanan data. Yang penyimpanan datanya kita nggak larikan ke sini ya, tapi kita larinya ke produk lihat ya. Kalau gagal, tapi gagal bagusnya kita larikan gini ya, kita larikan ke form lagi ya, nantilah teknisnya. Nah ini kita dulu masukkan ini dulu. Ini sudah pernah kita bahas di pembahasan tentang news kalau nggak salah ya, atau upload file atau formulir yang sudah pernah. Tapi tidak apa-apa, kita masukkan, kita lihat di tambah ini ya. Nah ini dulu di sini kita masukkannya seperti ini aja. Kemudian kodenya if session get flash data pesan ya, if session kemudian get flash data kemudian pesan. Nah langsung seperti itu ya. Nah lalu kita tangkap pesannya, pesan sama dengan session, ini metode ya, kemudian get flash data pesan. Nah selanjutnya kita membentuk unordered list, echo ul, kita kasih apa namanya, oke petik satu aja ya luarnya, petik satu, ul stylenya color red ya. Oke sudah. Kemudian sekali lagi echo buat nutup ya, /ul selanjutnya for each, mulai dari sini for each dolar pesan as, dolar p aja ya, dolar p Nah kemudian kita tampilkan di sini, yang ditampilkan adalah kita pakai li ya, list. Jadi satu persatu nanti ditampilkan ke bawah gitu. Kemudian ditampilkan dolar p nya, pesan dari yang ditangkap dari get flash data, kemudian dimasukkan lagi li seperti itu ya. Oke, ini untuk pesannya. Oke seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya, nah ini ada sambungannya ya. Jadi di halaman berikutnya kalau kita lihat formatnya, kita tampilkan dulu ya. Ini ada nama produk, harga, gambar, kemudian keterangan dan aksi. Itu mirip dengan tampilan detail ya. Kalau kita coba lihat lagi, maka kita bisa ambil dari detail itu ya, formatnya. Nah seperti ini kan nama produk, harga satuan, kemudian gambar, keterangan, aksi ya, sama persis nih ya. Maka kita nanti bisa gunakan dari halaman produk detail. Nah, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu ini form open dan form close ya. Masuk dulu di sini, persis di bawah P ini. Di sini echo form open multipart ya, karena kita perlu mengirim gambar nanti, jadi pakai form open multipart. Kalau tanpa multipart nanti dia nggak bisa terkirim ya. Nah ini arahnya adalah nanti actionnya ke produk simpan. Oke seperti itu. Kemudian ditutup saja, php echo from form ya, form close. Nah seperti ini, tengah-tengahnya ya akan kita isi. Nah supaya mudah, kita bisa gunakan yang dari ini ya, yang dari detail. Coba kita buka file detail. Nah ini ya. Oke bisa kita blok dari sini, dari tabelnya nih ya, sampai slash table.
di copy saja, kemudian tambahkan ke sini, di paste di tengah-tengah sini ya. Nah, baru kita sesuaikan isinya. Ini class table, sudah nama produk. Nah, kemudian isinya kita isikan berupa input. Nah, seperti ini ya. Ini aja yang kita sesuaikan jadinya. Jadi input tipenya teks, kemudian name-nya adalah nama produk, placeholder-nya, value-nya. Nah, ini kita sekaligus nanti menggunakan session itu digunakan sekaligus untuk pengisian data yang tidak menghilangkan data kalau dia terjadi kesalahan misalnya ya. Jadi kalau ada error apa kayak gitu dari sisi isian, ketika dia kembali itu yang kita isi tidak hilang. Kita langsung menerapkan ini ya. Baik. Nah, di sini langsung kita ubah saja. Jadi input type-nya adalah teks ya. Type-nya teks, kemudian name-nya nama produk, kemudian placeholder-nya nama produk juga, terus value. Nah, value-nya ini menggunakan PHP echo old ya. Kemudian diisi dengan nama yang sama, yaitu nama produk. Beres ya. Yang kedua, ini sama, bisa di copy dari yang atas tadi ya, cuman saya ketik aja nih. Input type-nya. Nah, ini kan harga ya, sebetulnya kita bisa memasukkan dia number, tetapi karena kita pengen supaya nanti divalidasi, prosesnya itu divalidasi saja gitu, maka kita bikinkan dia teks saja. Name-nya harga satuan, kemudian placeholdernya hanya angka gitu ya, isinya hanya angka. Selanjutnya value old harga satuan. Oke, seperti itu. Kemudian kalau gambar ini input type-nya adalah file, name-nya gambar. Ya, seperti ini ya. Nah, lalu berikutnya lagi keterangan. Nah, keterangan ini text area. Ya, di sini dibikin name-nya adalah keterangan sesuai dengan nama file. Kemudian row-nya kita bikin 4, placeholder-nya seperti itu. Lalu di tengah-tengahnya antara pembuka dan penutup itu diletakkan old keterangan ya. Nah, saya masukkan sepertinya text area, name, keterangan, kemudian placeholder-nya, deskripsi. Nah, lalu rows-nya tadi, jumlah baris kita tampilkan sebanyak 4 baris ya. Nah, kemudian ditutup dulu text area gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya kita masukkan untuk menampilkan metode old, yaitu keterangan. Baik, selanjutnya untuk aksi di sini ada 2. Kita hapus ya, edit dan hapus. Ini kita ganti jadi button type. Nah, ini submit ya. Yang pertama submit. Kemudian kasih label, misalnya simpan atau tambah ya, simpan saja. Slash button. Kemudian yang kedua, type-nya adalah reset. Nah, di sini kosongkan gitu ya.
Oke, form close-nya sudah dibuat tadi di bawah seperti itu. Nah, kemudian kita coba tampilannya ya. Jadi ke produk, kemudian di klik tombol plus, ini mengarah ke produk tambah, harusnya menampilkan form ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah tampil formnya, ada nama produk, ini harga satuan, gambar yang bisa dipilih, nanti gambarnya kita nanti set untuk batasan-batasannya, lalu ada keterangan, ini jumlahnya 4 baris, lalu ada tombolnya seperti ini ya. Oke, sementara tampilannya sudah seperti itu ya. Nah, kemudian diperhalus sedikit tampilannya, kita buka file style CSS ya, kemudian ditambahkan ini ada input dan text area, itu di set width-nya 100%. Jadi kalau kita lihat seperti ini tampilannya, ini kan nggak full gitu ya, nggak full sampai ke ujung sana. Nah, ini kurang bagus kelihatannya, kita set dengan bantuan CSS supaya dia tampilannya seperti ini, jadi langsung ke ujung gitu ya. Oke, kita bisa buka file CSS. Itu file CSS adanya di dalam public asset, kemudian CSS. Nah, silahkan dibuka. Oke, seperti ini. Tambahkan aja di paling bawah ya. Nah, seperti ini input, kemudian text area. Jadi kita langsung gunakan nama selektornya, width-nya langsung diisi 100% kayak gitu ya. Oke, di save, kemudian kita kembali ke tampilan seperti ini di refresh ya. Nah, ini belum berfungsi, belum ada efeknya. Nah, supaya dia ada efeknya, kita bisa menggunakan yang namanya hard refresh ya. Jadi tekan Ctrl kemudian F5 supaya semuanya di load. Nah, seperti ini. Ini sudah di load semuanya nih. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah kelihatan lebih lebih rapi ya, seperti ini. Kemudian kalau saya klik, kita tes untuk yang kosongkannya dulu ya. Nah, misalnya seperti ini, klik kosongkan. Nah, ini kosong ya. Kalau kita klik simpan, dia nanti membawa ke produk simpan. Nah, seperti ini. Nah, blank nggak ada isinya karena memang codingnya kita kan kosong kan masih ya. Ya, kita back dulu. Kita sampai di sini ya tampilannya. Oke, ini sudah selesai untuk tampilan satu metodenya ya, dari sisi insert nih ya. Kita masih membuat lagi untuk yang lainnya, yaitu untuk proses simpannya. Nah, sekarang ke metode produk simpan. Kita perlu menangkap data kiriman tadi yang dari form tadi, ada 4 yang dikirim. Kita perlu tangkap dan kita tidak perlu mendefinisikan dia kirimannya get atau post ya. Kita sudah pernah bahas ini di materi tentang upload, di materi tentang formulir. Buat nangkap itu bisa pakai get var, get post, get path, kemudian get push gitu ya. Nah, itu kita pakainya get var gini aja, jadi dia sudah otomatis gitu ya. Kita tambahkan ini di dalam metode produk simpan. Di dalam controller produk ini ada simpan, masih kosong ini ya. Oke, akhirnya kita masukkan $data sama dengan this request, kemudian get var. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk nangkap data secara keseluruhan ya. Ya, yang kalau dia ada name-nya maka ditangkap semuanya, dan kita perlu kembali lagi ke sini, ke tambah ini ya. Untuk nama-nama setiap objek ini harus sama dengan nama field yang ada di tabel kita, supaya pada saat nyimpan data bisa langsung ya. Jadi ini seperti ini harus sama persis dengan yang ada di dalam field. Kalau kita lihat di tabelnya, kita ke tabel produk ya. Nah, ini seperti ini, harus sama persis seperti ini. Adapun ID produk itu tidak perlu karena dia otomatis nanti ya. Baik, lanjut ke sini. Kalau sudah, kita bikin aturan untuk validasi. Nah, aturan validasi kita terapkan untuk 4 isian itu ya. Jadi ada nama produk, ada harga satuan, gambar, sama keterangan. Nah, ini beda-beda nih isinya ya. Jadi kita masuk lagi ke sini. Bolehlah kita kasih seperti ini ya. Ini
kasih komentar aturan validasi. Kemudian di sini kita bikin array-nya. Nah, seperti ini ya. Satu, nama produk. Isinya, isi dari nama produk. Required itu jelas ya, required. Kemudian pakai tanda pipe, garis lurus. Ini letaknya di atas enter atau di bawah backspace. Perhatikan itu langsung disambung, tidak boleh dipisah-pisah ya. Jadi langsung semuanya. Kemudian max length. Ini maksimalnya berapa? 30 sesuai dengan yang ada di tabel. Kemudian min length-nya, min length, panjang minimalnya misalnya 4. Jadi isian nanti kalau kurang dari 4 dia akan muncul pesan kesalahan. Kalau dia lebih dari 30 juga nanti akan muncul pesan kesalahan gitu ya. Nah, kemudian harga satuan ini ada dua, yaitu required sama numerik. Jadi nanti harus diisi dengan angka saja. Harga satuan. Nah, ini isinya adalah required, kemudian numerik. Berikutnya gambar. Gambarnya agak panjang ya, karena memang file ini aturannya lebih banyak. Nah, yang pertama adalah uploaded. Kemudian ada bentuk array ini ya, tanda kotak ini menunjukkan nama fieldnya. Jadi gambar, uploaded gambar gitu ya. Kemudian max size gambar, kemudian koma, ini angkanya disambung semuanya tanpa spasi. 1024 menunjukkan satuannya adalah kilobyte, ini berarti 1 MB ya. Oke, satu-satu. Uploaded gambar, terus pakai tanda pipe, max size, gambar, koma, jangan pakai spasi ya, 1024. Terus is image, gambar. Jadi dia harus tipenya adalah gambar gitu ya. Kemudian ada mime in-nya. Mime in, ini gambar. Kemudian koma, langsung disambung juga tanpa spasi ya. Image slash png, koma, image jpeg, image slash jpeg ya, koma, selesai ya, dua aja, png sama jpeg. Oke. Ya, ini selesai sampai di sini. Kemudian satu lagi yaitu xin. Nah, xin ini adalah extension yang diberlakukan ya. Jadi dari field gambar, terus yang diperbolehkan adalah png, jpg, jpeg. png, jpg, jpeg. Sudah ya. Nah, yang berikut, yang terakhir adalah keterangan. Nah, keterangan ini isinya hanya required saja, tidak ada batasan, hanya required. Jadi wajib diisi itu saja. Oke, sudah. Nah, sekarang proses validasinya ya. Nah, kita perlu menjalankan service validation ya. Kita buat saja di sini. Gini ya. Mulai validasi gitu ya. Nah, ini validasi sama dengan config services, kemudian validation. Kemudian kita set rules-nya. Set
rules dolar aturan. Nah, ini untuk menerapkannya. Nah, lalu kita cek berdasarkan if ya. Kita buatkan begini dulu. Nah, kemudian else-nya. Ini biar mudah ya. Nah, seperti ini. Baru dalamnya kita masukkan. Jika validasi request this request itu dijalankan, artinya berhasil gitu ya. Validasi with request $this request, kemudian di run. Oke, seperti ini. Nah, kita masukkan lagi. Ini kita kasih komentar ya, baca atau ambil dan kirim gambar. Maksudnya di upload gambarnya. Ambil dan kirim gambar. Ambilnya dari mana? Dari form inputan ya. Jadi form isian tadi kita set dulu file sama dengan this request get file. Nah, get file di sini nama fieldnya adalah gambar tadi kan. Nah, terus kita buatkan file baru aja. Jadi kita sebentar ya, $file, kemudian get random name. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kesamaan nama file. Jadi kan kalau kita input suatu produk, nanti gambarnya boleh jadi nama filenya itu sama, termasuk ke extensionnya. Pada saat di-upload, nanti akan terjadi masalah ya. Padahal gambar ini berbeda isinya, artinya gambarnya memang berbeda, cuma nama filenya sama. Ketika di-upload, nanti dua yang akan terjadi. Entah dia di-replace atau tidak di-replace gitu ya. Kalau tidak di-replace, nanti akan muncul angka 1, angka 2, dan angka 3 untuk untuk nama filenya. Jadi kalau settingannya di-replace, maka sangat berbahaya karena boleh jadi gambar yang sudah ada itu digunakan oleh data yang lain. Ya. Jadi kita di sini membuat nama baru yang namanya itu acak, yang kemungkinan besar tidak akan sama gitu ya setiap kali ngupload. Oke, seperti itu. Kemudian ini proses uploadnya, file move ya. Nah, move-nya ini kita arahkan kalau di sini ya ke dalam folder uploads gambar. Yang dikirim adalah nama baru. Jadi dengan nama baru ya. Nah, ini posisinya ada di dalam public ya. Kemarin di waktu menampilkan data sudah saya minta buatkan folder di dalam public itu uploads, kemudian di dalam uploads ada gambar gitu ya. Jadi kita lariknya nanti ke situ, uploads, kemudian gambar. Itu yang dituju. Nah, kemudian nama file yang akan disertakan adalah nama baru. Jadi tidak menggunakan nama asli gitu ya. Karena khawatirnya tadi kalau terjadi ada yang sama. Nah, selanjutnya kita ngambil nama file gambar dan langsung nyimpan ya, simpan data produk. Nah, di dalam sini tadi di get var, kalau kita lihat di atas baris 23 itu sebenarnya sudah menyimpan gambar. Hanya karena dia tipenya adalah multipart, karena dia berupa file ya. Jadi yang disimpan di situ tuh path-nya asal, lokasi file asalnya. Jadi misalnya ada di folder C, misalnya di dalam direktori apa, kayak gitulah, itu yang masuk. Nah, itu tidak sesuai dengan yang nanti akan disimpan. Oleh karena itu kita perlu tangkap dulu nama filenya, diambil dulu ya. Nah, kemudian kita simpan ke dalam variabel array ini dengan nama fieldnya gambar. Ya. Jadi ini untuk adding data array gitu ya. Nah, berdasarkan nama baru ya, karena kan tadi sudah diubah namanya. Nah, nama baru sekarang dimasukkan ke dalam array. Jadi array yang ada tadi, yang ada nama produk, harga satuan, keterangan, itu sekarang ditambah dengan ini ada gambarnya. Nah, yang ke berikut ini kita cara simpelnya dulu ya, langsung ke sini.
Nah, this DML ini udah nyimpan datanya. This DML data insert. Nah, kemana nyimpannya? Ke tabel produk. Kemudian data yang mau disimpan adalah $data. Nah, kalau sudah kembali. Nah, kembalinya ini kemana? Nah, kita kembali pertama kembalikan dulu ke produk lihat ya. Produk lihat. Jadi langsung ke situ baliknya. Ini kalau berhasil. Ini kalau berhasil ya. Valid datanya, kemudian filenya terkirim sesuai dengan yang diminta, kemudian simpan ke dalam database, ke dalam tabel, lalu lihat hasilnya masuk apa enggak. Sementara kalau dia tidak, artinya kalau gagal, maka kita nangkap data error yang ditampilkan dari validation ya, ini get errors-nya ya, $validasi kemudian get errors seperti itu. Nah, kemudian kita buatkan flash data ya, jadi set flash data, kasih nama pesan, isinya adalah $pesan yang mau dikirim. Nah, yang berikutnya kita kembali lagi return redirect back ya. Jadi kembali ke halaman sebelumnya with input. Jadi apapun yang diinputkan tadi, kalau ternyata ada kesalahan dalam validasi, back dengan isinya sekalian. Nah, nanti ditampilkan oleh oleh formnya data apa yang kita isikan tadi. Jadi tidak hilang gitu ya. Nah, ini with input. Ini sudah pernah kita praktekkan sebelumnya ya. Jadi penguat saja ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Saya balik ke produk sini dulu. Nah, ada error ya. Di baris 40 controller produk. Baris 40 ada double ya. $data bukan ini ya, sama dengan. Nah, ini sama dengan. Yes. Udah, saya refresh lagi tampilannya. Oke, ini produk lihat. Jumlah data kita memang ada 3 ya. Lalu saya klik plusnya di sini. Nah, saya masukkan nama produk misalnya apa ya? Spanduk gitu ya. Kemudian harganya satuan meter misalnya nih ya. Harga satuannya 20.000. Kemudian gambarnya saya ambilkan ini aja lah, ceritanya ya. Ukuran panjang bebas, tinggi 1 meter misalnya. Jadi ini 1 meter tingginya, terus panjangnya bebas mau berapa. Nah, kalau kita klik simpan, kita perhatikan dulu ada error apa enggak ya. Oke, ini langsung kembali ke lihat. Berarti logikanya ini berhasil ya. Kalau kita lihat, wah ternyata betul masuk ya. Nah, ini kalau kita klik lagi seperti ini untuk detailnya kita perhatikan. Nah, ini sudah masuk datanya. Kemudian kita lihat juga di database-nya harus masuk ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini nama filenya tadi karena kita menggunakan random ya, maka tampilnya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat juga di dalam public uploads gambar. Nah, ini ada ya. Nah, dengan nama file yang di random tadi. Oke. Sekarang kita coba untuk yang isian baru ya. Kita ngisi baru lah. Kembali ke sini. Kita plus lagi. Kemudian kosongin. Klik simpan. Seperti ini. Nah, dia nanti harusnya balik seperti ini ya. Nah, ini ada masalah nih. Ini dari tampilan salah nih ya. Oke, harusnya ini di sini geser. Oke. Nah, ini karena required semua, jadi ini harus diisi. Harga satuan harus diisi, gambar juga harus ada, keterangan harus diisi. Kita perbaiki dulu tampilannya ya di file tambah ini kayaknya.
file tambah. Oh, ini nih kurang nih. Nih ya. Ini slash-nya kurang. Ya, seperti ini. Oke, kita tes lagi. Namanya kita isi. Ini harga satuan kita isi pakai huruf ya. Lalu kita simpan. Oke, nama produk berhasil ya. Dan di sini terisi nih, perhatikan ya. Di sini sudah terisi. Jadi tidak berubah dia karena kita menggunakan tadi method old. Jadi kalau dia di with back tadi itu with input, back with input, maka isian yang sebelumnya itu tetap ada di sini. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang lagi ya. Itu kita sudah set seperti itu. Nah, keterangan tadi mau dikosongin ya dia. Nah, harga satuan katanya harus hanya memuat angka saja. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini jadi angka, misalnya 20.000. Oke. Terus di sini adalah keterangan harus diisi. Oke. Sekarang saya simpan. Gambar lagi yang bermasalah ya. Nah, seperti itu. Gambar tidak valid. Nah, kemudian kita upload gambarnya dengan tipe yang lain, misalnya ya. Apa ya? Jangan gambar, yang mana yang lain? Nah, ini aja PDF. Ya, ukurannya tadi maksimal 1 MB ya. Nah, ini 147 KB ini harusnya cukup. Tapi dia harusnya nanti tetap gagal, tidak valid karena dia bukan gambar. Nah, seperti ini, gambar is not valid uploaded image file. Jadi bukan image ya. Karena kita tadi sudah nyoba yang berhasil, ya saya kira nggak perlu saya coba lagi ya. Hanya saja begini, kalau terjadi error, kita akan tampilkan pesan error di sini untuk gagal menyimpannya. Tapi kalau dia berhasil, kan tadi langsung masuk ke produk sini ya. Nah, di produk ini kita tampilkan di atasnya bahwa data baru misalnya berhasil disimpan, kayak gitu ya. Nah, ini pengembangan. Ini tidak ada di dalam slide-nya. Nah, kita bisa masukkan di sini sebelum kembali ya. Nah, ini kita tambahkan dulu di sini di depannya dolar, misalnya status. Nah, seperti ini. Lalu if kita bikin kayak gini dulu, polanya dulu dibikin else. Nah, seperti ini ya. If dollar status sama dengan 1, karena kalau kita perhatikan, balik lagi ya ke DML, kita buka. Untuk data insert. Ini data insert. Data insert ini yang dikembalikan adalah affected row-nya. Jadi setelah di-insert datanya, yang balik itu affected row. Jadi ada pengaruh nggak ke dalam tabel gitu ya, ke dalam row-nya. Bertambah nggak row-nya setelah di-insert data. Kalau ada, dia angkanya adalah 1. Kalau tidak ada, gagal, berarti angkanya adalah 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita tambahkan flash data ya, tapi saya masukkan gini dulu, pesan sama dengan apa nih teksnya, produk baru berhasil ditambah gitu ya. Nah, kalau gagal, dolar pesan juga, nama ininya, nama label array-nya, produk baru gagal ditambah, titik nih. Nah, sekarang menampilkannya ya. Pertama, kalau dia berhasil, kita akan arahkan dia ke lihat ke sini ya. Nah, tapi kita perlu buatkan ini sebagai flash data. Set flash data, namanya pesan, isinya pesan, variabel pesan dalam bentuk array. Nah, ini ke produk lihat. Nah, kalau ini 1
sama ya. Jadi session, set flash data juga, pesan juga, yang dikirim juga variabel pesan, tapi ngarahnya ke sini. Nih, kita copy dari bawah. Nah, ngarahnya ke sini. Jadi di back kembali with input. Jadi suruh memperbaiki apa yang kurang gitu ya. Nah, kita coba dulu. Ya, saya lihat di ininya dulu ya. Produk ini oke, nggak ada. Produknya tetap bisa sama nanti ya. Nah, kita tes yang untuk berhasil. Tambah data, misalnya kartu nama harganya 2.500 itu per biji ya. Kemudian saya upload. Ya, ini aja lah ya. Harga per lembar, ukuran ATM misalnya gitu ya. Kalau kita klik simpan, kalau dia berhasil, nanti muncul pesan di. Nah, ini tidak muncul di sini ya. Harusnya munculnya di atas ini nih, di atas tabel ini. Nah, ini kesalahannya adalah karena kita belum memasukkan untuk menampilkan datanya. Menampilkan pesan. Nah, kita kembali ke tambah tadi. Kita kopikan saja dari sini, ini yang P sampai sini ya. Nah, ini kita blok dari view tambah produk, kita Ctrl C, kemudian kita tempelkan dilihat. Nah, dilihat sini di bawah HR, di atas dari table, taruh di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, datanya sudah masuk seperti ini, tapi pesan tadi tidak muncul ya di situ. Oke. Saya hapus dulu deh untuk dua data ini ya. Dua data baru saya hapus dulu supaya nggak terlalu banyak. Oke, kosong. Ini kalau kita refresh lagi tampilannya. Nih ya, produk tadi berhasil ditambahkan. Oke, kita coba lagi. Asal aja isinya. Saya klik simpan, nanti pesannya munculnya di atas dari sini. Nah, jadi dia berhasil kembali ke sini dan memang kenyataannya kan berhasil ya. Kalau kita klik kartu, itu detailnya juga sudah tampil seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, mungkin ada yang bingung ya. Ini kan ada detail produk, kemudian di sini ada tanda plus. Ya, ini karena kemarin bayangannya adalah buat nambah data ya, tapi masuk juga kan di dalam detail produk. Nah, ini nanti bisa kita fungsikan, misalnya ya, misalnya ini jadi tombol kembali gitu ya. Jadi kalau diklik dia kembali ke lihat, jadi nggak perlu klik di sini, artinya sama saja antara klik di sini sama klik di sini dia kembali gitu ya. Oke, seperti itu bisa ya, tapi biarkan saja dulu. Intinya untuk insert data master ini sudah bisa berhasil ya. Bisa kita lihat dari halaman lihat, kemudian detailnya juga, semua prosesnya sudah dilakukan dengan menerapkan validation ya. Walaupun di sini sekali lagi ini ada tambahan, di kita sini ada tambahan tadi yang diimprove ya. Nanti kita akan terapkan juga di dalam data transaksi seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ya, boleh dituliskan atau nanti ditanyakan pada saat ketemu. Nah, yang ke berikut bagian 43 kita melakukan insert data transaksi, yaitu data order atau data pesanan ya.